Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Evan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa badagi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasadat fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di kajian intensif ekonomi Islam yang diselenggarakan oleh Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Sleman. Kita menginjak pada perkuliahan ke-5. Yang topik kita pada malam hari ini akan membahas tentang konsumsi, produksi, kemudian distribusi. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan Islam yang kemudian kita ikuti sampai hari ini dan juga memberikan pelajaran terbaik bagi kehidupan, karena di dalam ajaran kita tidak akan hanya hidup di dunia, tetapi nanti juga di akhirat akan kita lewati. Maka tadi pesan Allah di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang tadi saya bacakan, itu menjadi motivasi bagi kita. Kita diperintahkan untuk menggapai kemuliaan negeri akhirat, tapi juga tidak meninggalkan kenikmatan yang ada di dunia. Nah, salah satu bentuk kenikmatan itu adalah apabila kita bisa memenuhi apa yang disebut dengan kebutuhan kita. Nah, pada malam hari ini kita akan coba mengkaji hal-hal yang berkait dengan 3 permasalahan utama. Jadi kalau kita belajar masalah ekonomi itu ada 3 masalah utama, yaitu berkaitan dengan what to produce, kemudian how to produce, dan for whom to produce. Nah, untuk mensistematiskan pembahasan kita, saya akan tayangkan materi yang sudah saya siapkan, tapi belum saya share ini. Oke. Ya, topik kita tentang konsumsi, produksi, dan distribusi dalam ekonomi Islam. Pembahasan pada malam hari ini ada 4 topik ya. 1 berkaitan dengan masalah kebutuhan atau needs versus keinginan atau wants ya. Kemudian nanti kita lihat di perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam, kemudian perilaku produksi, dan kemudian distribusi dalam ekonomi Islam. Nah, tadi ayat yang saya bacakan di dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah memerintahkan kita untuk mencari pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita semua, kebahagiaan negeri akhirat, tetapi jangan kita tinggalkan
atau melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi. Karena kita sekarang sedang ada di dunia, tapi ingat bahwa dunia adalah ladangnya akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita, dan kita dilarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kalau 3 aktivitas ekonomi tadi sebetulnya adalah bagian dari apa yang harus kita perbuat. Bagaimana Islam mengajari tentang konsumsi, bagaimana Islam mengajari tentang produksi, kemudian setelah itu kita dapatkan semuanya, bagaimana kita mendistribusikan hasil itu yang kita akan bahas pada kajian kita malam hari ini. Tadi saya sampaikan bahwa ada 3 pertanyaan dasar terkait dengan perilaku ekonomi manusia, yaitu yang pertama apa yang akan diproduksi, what to produce, kemudian bagaimana memproduksi, how to produce, kemudian untuk siapa produksi itu dilakukan, for whom to produce. Nah, 3 pertanyaan ini akan diwujudkan dalam aktivitas ekonomi. Jadi kalau what to produce itu berkaitan dengan aktivitas konsumsi kita. Kemudian how to produce itu berkaitan dengan aktivitas produksi. Kemudian for whom berarti bagaimana kita nanti mendistribusikan apa yang kita produksi, ya. Kemudian kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, karena nanti di pembahasan saya juga akan saya sampaikan bahwa hartamu adalah apa yang kamu makan dan apa yang kamu infakkan, gitu, kata Rasul itu. Nah, sehingga pada saat kita mendapatkan hasil, kemudian Afan Ustaz, suaranya hilang. Baik, mungkin ada kendala jaringan dari Ustadz. Kita menunggu terlebih dahulu ya. Sembari menunggu kehadiran Ustadz, dipersilakan kepada para peserta untuk menyimak dengan baik penjelasan dari Ustadz. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung dituliskan di kolom chat ya. Bisa langsung dituliskan di kolom chat agar nanti ketika sesi tanya jawab bisa langsung kami bacakan seperti itu. Materi kita pada malam hari ini itu berkaitan dengan produksi dan konsumsi. Jadi dari para peserta berkaitan dengan hal itu mungkin bisa bertanya nih. Adapun tambahan mungkin dari peserta ada yang hadir dan belum mengisi presensi bisa menuliskan di kolom presensi yang sudah kami bagikan di grup WhatsApp nih, atau nanti kami kirimkan di kolom chat seperti itu. Silakan diisi. Selain itu juga bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan berkaitan dengan materi-materi KIF, kajian intensif virtual di jenjang kuliah atau jenjang apapun, bisa langsung menuju ke channel YouTube KIF IKAD ya.
di bukan di sebelah sini ya, channel YouTube Kif IKD, bisa ke sana dan insya Allah setiap kajian kita rekam dan kita publikasikan di sana. Jadi jangan takut ketinggalan, bisa menyimak kembali yang ada di sana. Kemudian kalau barangkali ada yang pertemuannya belum dilengkapi di materi ekonomi Islam atau materi-materi yang lain, bisa melengkapi materinya, kehadirannya melalui tadi juga menonton di YouTube atau bisa mengirimkan notulensi kepada wali kelas seperti itu. Itu tidak berlaku untuk seluruh ini, ya, tidak berlaku untuk seluruh materi, ya. Maka dari itu jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah kami bagikan di grup seperti itu. Baik, insya Allah Ustadz sedang berusaha hadir kembali dan sudah hadir bersama kita. Aduh, maaf Mas. Iya, Wifi-nya ngedrop. Nggak tahu ini kenapa ya. Udah biarin. Sebentar, saya siapkan dulu. Siap. Baik, bagi para peserta, insya Allah kita akan melanjutkan lagi. Jangan lupa nanti jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menuliskan di kolom chat, nih, atau nanti ketika sesi tanya jawab bisa raise hand apabila ingin bertanya secara langsung berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini. Materinya yaitu berkaitan dengan konsumsi dan produksi. Ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan nanti. Ya, saya lanjut ya. Silakan Ustaz. Oke, maaf ini wifi-nya ngedrop. Mudah-mudahan selamat setelah ini ya. Siap. Oke, jadi kembali kepada 3 pertanyaan dasar tadi. Ya, setelah kita kenapa kita melakukan produksi konsumsi, ya ada satu hal yang orang kemudian berpikir tentang ekonomi, yaitu adanya kebutuhan ya. Karena dalam perspektif ilmu ekonomi, ya para ahli ilmu ekonomi itu mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi ini muncul karena manusia itu memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas katanya. Tetapi sumber daya yang ada itu terbatas ya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya itu. Tapi sebetulnya kalau dalam pemikiran para ahli ekonomi Islam itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan 3 mazhab ya. Ada namanya mazhab Iqtisaduna. Itu yang dipelopori oleh Bagir Sadr dari Iran, yang dia mengatakan bahwa keinginan manusia bahkan kebutuhan itu ya terbatas. Karena terbatasnya apa ya? Kalau dia sudah mati, ya sudah tidak ada keinginan dan kebutuhan gitu ya. Tetapi sumber daya alam itu luas karena Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, bahkan di antara langit dan bumi itu untuk manusia gitu. Ya, apa yang tidak untuk manusia? Karena kalau ada makhluk yang namanya mamalia, bahwa manusia mungkin di atas mamalia ya, karena yang binatang mamalia aja bisa dimakan manusia gitu kan. Nah, kemudian yang mainstream ini seperti dipelopori oleh Muhammad Abdul Manan ya, Muhammad Umar Capra gitu. Beliau menyampaikan seperti ilmu ekonomi pada umumnya ini, yaitu kebutuhan manusia katanya tak terbatas, kemudian sumber daya manusia itu terbatas gitu. Ya, terlepas dari perdebatan Iqtisaduna maupun mainstream, kemudian ada mazhab evaluatif kritis. Nah itu
dia tidak ada pendapat apapun, ya intinya adalah mengkritisi dua mazhab itu tadi gitu. Tapi yang jelas begini, bahwa apa toh sebetulnya perbedaan antara kebutuhan dan keinginan itu? Dan lebih dulu mana sebetulnya keinginan dengan kebutuhan itu? Ya, kalau saya coba mencermati, ternyata ya kebutuhan manusia itu lebih dulu nanti kalau kebutuhannya sudah terpenuhi, dia punya keinginan gitu ya. Ya, dan keinginan itu kemudian memunculkan kebutuhan. Ya ini kalau digambarkan seperti mana lebih dulu antara telur dengan ayam gitu ya. Ya kalau disebut telur dengan ayam ya duluan telur. Ya, tapi kalau ayam dengan telur duluan ayam gitu ya. Nah, itu saling berputar, saling mengisi begitu. Nah, maka tapi yang jelas bahwa kebutuhan adalah semua barang atau jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari manusia tersebut. Dan kebutuhan ini tidak akan lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi selama kita hidup itu pasti akan memiliki apa yang disebut dengan kebutuhan. Ya, dan kebutuhan itu akan terus bertambah seiring dengan tingginya peradaban manusia. Nah, sementara keinginan itu adalah segala kebutuhan lebih. Jadi pada saat kita punya kebutuhan yang lebih begitu. Nah, misalnya gini, kita kalau makan gitu ya, makan itu butuhnya berapa sih sebetulnya kan? Ya, mungkin satu piring ya, tapi kalau kita ingin nambah, berarti di situ ada keinginan lagi gitu kan. Dan ternyata pada saat keinginan itu terpenuhi, kadangkala malah melewati kebutuhan yang kita inginkan tadi, kebutuhan yang harus kita penuhi. Jadi segala kebutuhan lebih terhadap barang atau jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada satu hal yang dianggap kurang. Nah, keinginan ini tidak bersifat mengikat, ya, tapi kalau kebutuhan tadi sifatnya adalah mengikat karena dia harus ada di dalam kehidupan itu. Dan tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhinya. Nah, keinginan ini lebih bersifat tambahan. Nah, ketika kebutuhan pokok telah terpenuhi. Jadi jika kita sudah terpenuhi kebutuhan, misalnya dalam hal kendaraan ya, kita sudah punya kendaraan roda 2 dan akhirnya ingin kendaraannya roda 4, meskipun roda 2 dijejer gitu. Jadi motor 2 itu sudah roda 4. Cuma makainya kan sendiri-sendiri. Ya maksudnya roda 4 itu biar tidak kepanasan, tidak kehujanan kalau ada hujan gitu ya barangkali begitu. Itu berarti sebetulnya itu keinginan dan nanti masing-masing orang memang bisa berbeda sih. Bisa jadi mobil itu tadi menjadi kebutuhan bagi orang tertentu tapi bisa menjadi keinginan bagi orang tertentu karena ini sifatnya individual. Lalu perbedaannya apa di sini? Apa perbedaan antara keinginan dengan kebutuhan? Itu bisa kita lihat dari 3 aspek ya. Yang pertama adalah dari aspek sifat. Kalau kebutuhan itu sifatnya objektif, perlu dan mengikat ya. Ya, dia harus dipenuhi. Kalau kita lapar, kebutuhannya adalah objektif makan. Ya, kalau anak kecil lapar itu biasanya menunjukkan reaksi dia dengan menangis ya. Dan dengan tangisnya itu akhirnya ibunya tahu, orang tuanya tahu. Jadi mengikat. Kemudian kalau keinginan itu subjektif. Nah, karena subjektivitas tadi orang satu dengan orang lain itu bisa berbeda ya. Dan ini tidak harus. Nah, kalau orang itu bisa mengerem keinginannya kan akhirnya tidak diwujudkan kan gitu kan. Nah, gitu. Kemudian dampak yang diinginkan. Kalau kebutuhan itu adalah manfaat, jadi kalau kebutuhan itu manfaat dampaknya, kemudian kalau keinginan itu adalah kepuasan. Jadi pada saat dia sudah memenuhi kebutuhan yang dia butuhkan, dia perlukan, kemudian dia tambah lagi,
sebagai satu keinginan, maka yang terjadi adalah kepuasan. Ya, meskipun kepuasan kadangkala ada tambahan, mungkin ya ada penyakit hatinya. Karena kalau misalnya orang kadangkala, kenapa misalnya orang itu butuh motor yang seperlunya apa, tapi tiba-tiba sekarang ada orang pakai motor misalnya yang gede gitu ya, motor gede, kemudian ada keinginan lagi motor gede nanti belnya seperti truk gitu ya. Jadi kalau mengklakson sebelahnya langsung semaput bisa jadi itu. Itu mungkin bisa jadi kepuasan. Atau misalnya kalau ada acara tertentu dia misalnya melakukan kampanye atau apa itu knalpot dijebol, itu sebetulnya adalah keinginan, itu bukan kebutuhan itu. Keinginan apa? Ingin diperhatikan orang. Yang dicari adalah kepuasan. Pada saat dia sudah bisa memblayer suara motornya kencang, itu rasanya puas. Sebetulnya kalau ingin puas lagi itu ya, knalpotnya itu ditambahi selang begitu, kemudian dimasukkan telinganya, itu langsung puas betul itu. Karena jebol telinganya. Kemudian yang ketiga adalah yang dijadikan tolak ukur, kalau kebutuhan itu fungsi, tapi kalau keinginan itu selera. Jadi kalau misalnya butuh kita makan gitu kan, makan itu fungsi makan. Fungsi makan apa? Ya untuk ya secara fisik ya mengenyangkan fisik. Tetapi fungsi yang lain untuk mengganti organ-organ tubuh kita yang aus gitu ya, sehingga perlu diganti adanya protein, adanya ya zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kemudian kalau keinginan itu selera, nah selera makan macam-macam ya. Ya. Yang paling pokok kebutuhannya kan yang penting ada tercukupinya karbohidrat, kemudian protein misalnya, ada vitamin. Nah, kalau selera itu ada tambahan rasa macam-macam gitu ya. Ya, rasa yang paling enak itu ya rasa bayar ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu. Nah, kemudian dalam bagaimana menentukan kebutuhan dalam Islam itu? Kalau di dalam ekonomi konven, kebutuhan itu diukur dari utilitas. Jadi utilitas itu ukurannya adalah kepuasan individu ya. Nah, maka kalau di mikroekonomi itu diceritakan U sama dengan fungsi X, Y. Jadi pada saat orang bisa mengkombinasikan dua barang dengan nanti di-constrain, dihambat oleh budget lainnya, jadi anggaran. Nah, pada saat dia bisa mengkombinasikan dua barang terpenuhi, maka dia akan mendapatkan kepuasan. Tapi kalau di dalam Islam, kebutuhan itu ditentukan oleh konsep maslahah. Nah, maslahah itu apa? Orang yang membutuhkan itu terpenuhi kebutuhannya, tapi dia masih bisa memberi kepada orang lain. Sehingga formulasinya nanti di sini nih. Maslahah itu sama dengan materi ditambah dengan amal soleh. Misalnya kalau kita mendapatkan harta, itu kan material ada, tapi ada amal solehnya apa? Misalnya mengambil sebagian dari harta yang didapatkan untuk infak, untuk sedekah, yang wajib namanya wakaf, yang wajib namanya zakat, ya. Kemudian yang sekarang biar bisa terus mengalir, ada namanya wakaf ya misalnya. Dan wakaf sudah berkembang. Kalau dulu lebih ke benda tak bergerak misalnya tanah gitu ya, dan kemudian peruntukannya adalah untuk 3M, yaitu madrasah, kemudian masjid dan makam gitu. Nah, sekarang berkembang ada namanya wakaf uang, terlepas dari perdebatan antar mazhab gitu ya. Karena kalau mazhab Imam Syafi'i tidak membolehkan. Yang sekarang di Indonesia baru ramai karena apa? Kemarin petugas pemasarannya keliru. Jadi petugas pemasarannya Menteri Keuangan akhirnya
dihubung-hubungkan bahwa Menteri Keuangan selama ini tidak sukses dalam membawa keuangan negara, tiba-tiba dia memasarkan masalah wakaf. Akhirnya kemudian oleh pihak BWI sendiri sudah menyatakan bahwa wakaf uang yang akan dikumpulkan itu semuanya akan dialokasikan untuk di lembaga keuangan, jadi tidak sampai kepada misalnya fiskal negara. Gitu. Allahu a'lam bishawab, besok apa yang terjadi ya. Nah kemudian kerangka kajiannya kalau di dalam Islam itu didasarkan pada kerangka yang disebut dengan maqasidus syariah. Jadi tujuan syariah, maqasid syariah. Apa tujuan syariah itu? Yaitu tercapainya kesejahteraan umat manusia. Jadi nanti masing-masing orang bisa menikmati. Pada saat ada sebagian orang yang mendapatkan harta, kemudian di dalam surat Az-Zariyat dikatakan bahwa di dalam hartamu ada hak orang lain, maka itu bisa menumbuhkan kesejahteraan bagi sesama gitu. Jadi konsep zakat itu sebetulnya ke sana gitu kan. Nah, kemudian maslahah itu adalah pemilikan atau kekuatan barang jasa yang mengandung elemen-elemen dasar dari tujuan kehidupan umat manusia di dunia ini. Jadi dia ada satu kekuatan ya yang sangat menopang apa yang dibutuhkan oleh umat manusia. Kemudian menurut Shatibi bahwa maslahah itu bisa diukur dari 3 hal. Satu yang berkaitan dengan kebutuhan atau yang biasa dikenal dengan dururiyah, darurat ya. Kemudian yang kedua itu pelengkap atau hajiyah. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan tahsiniyah. Jadi ada 3 klasifikasi kebutuhan yang diorientasikan pada maslahah itu adalah satu dururiyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Nah, yang masuk dalam kategori dururiyah, ini sebagai satu yang wajib. Darurat. Darurat itu adalah keadaan jika orang itu tidak melakukan, maka dia bisa mati. Maka kita bisa jadi boleh makan daging babi pada saat kita tidak mendapatkan makanan lain kecuali itu gitu ya. Misalnya kita berada dalam satu hutan yang tidak ada makanan lain kecuali itu, atau misalnya ada orang yang misalnya ada kasus pesawat yang jatuh di tengah lautan, kemudian ada orang yang masih bisa hidup, kemudian dia makan hal-hal yang sebetulnya haram, tapi karena kondisi darurat itu boleh. Yang namanya darurat itu kan hanya satu kali kejadian ya, tidak berlanjut gitu. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal yang masuk dalam kategori dururiyah ini apa? Ya, di maqasid syariah itu ada 5. Satu adalah terjaganya agama, kemudian terjaga jiwa, kemudian terjaga akal, ya bukan akad, akal, salah ketik saya. Kemudian terjaga keturunan, kemudian terjaga harta. Jadi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kalau Yusuf Qaradawi menambahkan adanya kehormatan. Jadi mungkin sekarang akan berkembang kok itu. Misalnya kita harus menjaga alam semesta. Misalnya kenapa tiba-tiba Kalimantan Selatan dihantam banjir yang begitu dahsyatnya gitu ya. Saya kapan itu WA teman saya yang di Kalimantan Selatan, selama ini tidak ada banjir yang separah itu, tiba-tiba terjadi ya mungkin karena ulah kita menjaga lingkungan alam yang akhirnya bisa menimbulkan hilangnya jiwa seseorang gitu ya. Harta seseorang akan hilang. Nah, itu dalam perkembangannya, kalau Shatibi mengatakan ada 5 dururiyat, kemudian Yusuf Qaradawi menambahkan 1, ya mungkin ulama belakangan ini bisa menambahkan nanti jadi lebih banyak. Selama itu dalam rangka untuk menjaga
keutuhan hidup manusia. Kemudian yang kedua adalah hajiyah. Hajiyah itu sesuatu yang diperlukan manusia dengan maksud untuk membuat ringan, membuat lapang, dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan hidup. Nah, misalnya apa? Kendaraan, itu kita bisa mempercepat proses perjalanan kita dibanding kalau kita jalan gitu ya. Nah sekarang, hal ini bisa menjadi, misalnya Zoom itu bisa menjadi dururiyah dalam rangka untuk memperbaiki atau menjaga akal kita tetap baik gitu ya. Karena dengan cara belajar begini, kalau kita bertemu nanti malah menimbulkan masalah ya, ini bisa menjadi dururiyah, tapi bisa juga menjadi hajiyah. Ya, saat kapan dia menjadi hajiyah? Pada saat kita bisa menjadi ringan perbuatan kita tidak usah ketemu dalam rangka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, bisa kita lakukan ya, sehingga lebih mudah kita. Kemudian tahsiniyah itu sesuatu yang diperlukan oleh norma atau tatanan hidup serta berperilaku menurut jalan yang lurus. Jadi sesuatu yang ini semacam komplement. Jadi komplementer atas kebutuhan kita ya. Sehingga nanti semakin nyaman kita, lebih nyaman lagi karena ada tahsiniyah itu. Nah, itu klasifikasi tentang kebutuhan. Ya, sekali lagi karena ini sifatnya mikro, maka bisa jadi ya sesuatu yang hajiyah di orang tertentu bisa menjadi dururiyah bagi orang lain, atau yang tahsiniyah bisa juga menjadi hajiyah bagi orang lain gitu ya. Nah, kemudian setelah ada kebutuhan, bagaimana nanti kita berperilaku kaitannya dengan konsumsi? Definisi yang bisa kita pegang adalah konsumsi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan tadi, ya, seperti makan makanan dalam keseharian kita. Nah, ini kalau di dalam Islam kan sudah ada aturannya ya. Misalnya di dalam surat Al-Isra ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adama khuddu zinatakum inda kulli masjidin wa kullu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ya. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Nah, ini ini sebetulnya mengkritik kita juga ya, kadang-kala orang masuk masjid, sholat itu pakaiannya tidak seperti kalau mau kondangan gitu. Bahkan ada yang bapak-bapak itu pakaiannya itu cuma kaos oblong, itu aja kaos oblong yang ada gambar calon presiden 2 periode yang lalu misalnya gitu kan. Jadi orang yang tidak mensyukuri nikmat itu ya orang bisa membeli sesuatu yang baik tetapi dia tidak memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Itu berarti dia tidak syukur nikmat gitu. Maka lanjutannya kan makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya, secukupnya. Nanti kaitannya dengan ada hadis itu ya. Ya, ini ada perdebatan itu. Entah itu hadis atau mahfudhoh ya, bahwa perut itu terbagi 3 ya. Ya, ada sepertiga makanan, sepertiga air, kemudian sepertiga nafas gitu. Nah, kalau kita misalnya melampaui batas itu, maka berarti kita bisa berlebihan. Ya, nanti saya tunjukkan ada kurvanya itu. Kurva kapan kita konsumsi dan masuk, meskipun barang halal itu bisa menjadi haram karena perilaku konsumsi kita gitu ya. Oke. Nah, kebetulan ketentuan Islam dalam konsumsi itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin.
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Ya. Dari ayat ini sebetulnya bisa menjadi prinsip. Maka dalam kaitan dengan ketentuan Islam dalam konsumsi, itu ada 5 prinsip yang harus dipegang. Satu adalah prinsip keadilan. Adil itu adalah tidak mendolimi diri dalam melakukan konsumsi. Jadi contohnya misalnya kalau kita makan melewati batas, jadi melebihi atau secara berlebihan, dan kemudian badan kita merasa sakit karena makan itu, maka berarti kita tidak adil terhadap diri kita sendiri. Ya. Jadi berarti mendolimi diri sendiri. Ya, misalnya kalau kita kekenyangan ya, kalau ada orang daerah tertentu itu ya nggak patut ya disampaikan. Jadi kekenyangan lah kira-kira begitu. Jadi kenyang banget, maka itu artinya dia tidak menegakkan keadilan di dalam konsumsi bagi dirinya sendiri. Dan pada saat orang itu melewati batas itu juga kadang mengganggu ya. Jadi seringkali kan kalau kita makan bersama kemudian sendawa kemudian dibesarkan, itu tidak elok gitu. Karena kalau yang itu harusnya bisa ditahan. Tapi kalau misalnya orang barat misalnya itu kalau ada orang kentut itu bisa dimaklumi karena yang namanya kentut itu susah dikendalikan gitu ya. Sudah ditahan-tahan tuh malah suaranya kenceng gitu. Kalau kentut itu, kalau sendawa itu sebetulnya bisa dikendalikan ya. Jadi itu prinsip keadilan. Kemudian yang kedua adalah prinsip kebersihan. Maka di dalam Islam itu kan halalan thayyibah, itu ada thayyibah. Ya, barang yang dimakan harus thayyib. Nah, yang bersih-bersih ini ya, meskipun tidak selamanya yang bersih itu halal loh ya. Apalagi yang tidak bersih gitu. Ya misalnya konon kasus corona ini bisa jadi karena efek orang makan makanan yang tidak berbaik gitu ya, tidak thayyib, dan di situ banyak penyakit dan akhirnya bisa berkembang biak dan kemudian menjadi seperti ini. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian prinsip kesederhanaan yaitu kita tidak berlebihan, jadi makan dan minum yang tidak berlebih. Karena ternyata pada saat kita makan terlalu banyak itu juga efeknya kepada kekuatan organ tubuh ya. Kalau orang-orang yang paham di ilmu kesehatan, ya konon ceritanya bahwa orang yang suka makan sering kekenyangan itu kan bisa melemahkan pankreas. Nah, pankreas lemah, kemudian akhirnya bisa berdampak kepada penyakit diabetes gitu kan. Nah, jadi karena kita ini terlalu kekenyangan dalam makan barangkali begitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah prinsip kemurahan hati. Yang kita makan adalah berkat kemurahan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah karuniakan karena sudah konsekuensi dan janji Allah sendiri. Allah itu selalu memenuhi apa yang dibutuhkan, apa yang Dia ciptakan. Maka tidak ada binatang apapun ya, makhluk apapun yang tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia binatang melata. Kadang-kadang kita kan heran ya. Nyamuk cicak itu kan makanannya kan nyamuk gitu ya, atau binatang yang terbang. Padahal kita sering lihat cicak itu dia menempel di tembok, kemudian di langit-langit rumah kita. Kok yang namanya rezekinya itu ya kadang datang sendiri gitu kan. Ya, datang sendiri, tiba-tiba nyamuk ditangkap, lep gitu kan. Nah, ya dia sudah, meskipun kadang-kala kita juga aneh gitu ya,
Kenapa itu cicak itu kok bisa jatuh gitu ya? Dia saat dia merayap di di langit-langit dia jatuh. Kenapa itu kira-kira? Apa lemnya sudah tidak lengket lagi? Ternyata itu cicaknya baru tepuk tangan dan tepuk kaki, akhirnya dia jatuh gitu kira-kira begitu. Ya, termasuk juga katak. Katak itu juga makanannya kan serangga ya. Nah, katak itu. Dia serangga terbangnya cepat, teman-teman kataknya loncat seperti itu. Kok ya bisa makan juga gitu ya. Itu karena kemurahan hati bahwa kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah prinsip moralitas. Moralitas ini berarti makan dan minum itu ditujukan untuk meningkatkan kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Jadi bagaimana hubungannya orang makan kok moralnya, spiritualnya kok baik? Ya, orang yang makan makanan yang baik itu pasti akan berdampak kepada perilaku seseorang tadi. Jadi karena makanan itu bisa menjadi darah, darah nanti ke jantung gitu ya. Sehingga kalau ada hadis yang menyatakan innal fil jasadi mudghatan fa idza saluhat saluhal jasaduhu kulluhu fa idza fasadat fasadal jasaduhu kulluhu inna fahiyal qalb. Afwan Ustaz, nge-freeze lagi. Belum. Baik, sambil menunggu kehadiran Ustadz, oh ya sudah. Aduh, maaf sekali ini putus-putus terus. Baik, Ustadz. Oh, sampai mana tadi? Ya, dalam tubuh kita ada segumpal daging, ya namanya kolbu. Menurut saya memang tepat kolbu itu jantung karena apa? Ya, jantung itu kan yang memompa darah ke seluruh anggota tubuh kita gitu ya. Maka kalau darah itu dihasilkan dari makanan yang baik, maka dia akan menjadi sari makanan yang baik yang akan disalurkan kepada organ tubuh. Nanti kalau dia lari ke tangan, tangan itu pasti akan melakukan amal-amal yang baik gitu ya. Nah, itu prinsip-prinsipnya ya. Kemudian bagaimana perilaku konsumen muslim ini? Islam menyerukan atau menyarankan pemeluknya agar manusia itu bertindak moderate dan simplicity. Jadi moderat dan sederhana gitu ya. Jadi moderat dan sederhana. Karena apa? Norma dalam konsumsi itu adalah ada larangan bahwa kita tidak dibolehkan bertindak israf dan tabdzir. Israf dan tabdzir. Nah, dua-duanya tadi kemudian menjadi mubadzir ya. Jadi israf dan tabdzir itu pada saat kita melakukan dua ini maka jadi mubadzir atau salah satu dari itu bisa mubadzir. Apa itu israf? Israf itu adalah mengeluarkan pembelanjaan yang tidak memiliki manfaat. Contohnya apa? Misalnya ya kita tidak bisa naik kendaraan tapi beli kendaraan. Itu israf itu. Jadi
Misalnya kita belum bisa naik motor, tiba-tiba sudah beli motor bisa. Ya, itu kan belinya kan untuk belajar gitu ya. Ya, kalau untuk belajar nggak apa-apa. Yang masalah itu motor itu kemudian didiamkan. Ya, itu namanya israf. Kemudian kalau tabdzir adalah membelanjakan sesuatu yang berlebih. Misalnya kita satu orang tapi kendaraannya 3. Atau mungkin kendaraannya 7 karena setiap hari ganti. Ya, apa itu? Ya belantik gitu. Ya, karena belantik itu kan banyak. Nah, gitu. Jadi kemudian israf tabdzir itu menjadi mubadir. Ya, kalau dua-duanya ada dalam satu orang tadi. Nah, kemudian perilaku konsumsi adalah sesuai dengan hadis yang tadi saya sampaikan. Ya, artinya Rasul pernah bersabda, yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang telah kamu infakkan. Maka kalau ini kita formulasikan adalah idealnya itu pendapatan kita itu adalah konsumsi plus infak plus saving gitu. Idealnya begitu ya. Nah, karena apa? Tadi kita itu punya orientasi 2 tempat. Satu di dunia, yang kedua adalah di akhirat. Maka kalau kita formulasikan bahwa pendapatan kita itu adalah final spending dengan saving. Final spending itu apa? Yaitu konsumsi dan infak. Yang kita konsumsi itu untuk kebutuhan dunia, kemudian infak itu adalah untuk kebutuhan akhirat. Ini kembali kepada surat Al-Qasas 77 tadi. Wa batagi fima atakallahu daral akhirah walatan sanasibaka minat dunia. Nah, maka ini yang perlu kita pikirkan, karena selama ini kalau kita punya penghasilan itu pengeluaran pertama biasanya apa? Makan ya. Kedua, makan. Ketiga, makan. Yang keempat, makan. Jadi semuanya dimakan. Itu untuk dunia semua gitu kan. Tapi katanya kepengen swarga, tapi jarang melakukan hal-hal yang sifat baik. Gitu. Apalagi makannya berlebihan, ya seperti itu. Maka kalau boleh saya sarankan itu dibalik. Gitu. Ada 4 kebutuhan kita sebetulnya kan. Dalam kaitan dengan pendapatan itu. 1 untuk makan, 1 untuk kewajiban kalau kita punya hutang misalnya ya. Kemudian untuk masa depan, kemudian untuk Allah. Gitu. Allah sebetulnya nggak butuh, tapi kan ada perintah gitu kan. Karena untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kalau perlu itu dibalik. Jadi makan itu urutan keempat. Yang pertama adalah untuk Allah, kemudian untuk kewajiban, karena orang yang punya hutang itu kan ada kewajiban menyegerakan membayar. Karena ada pepatah Arab, fit ta'ani salamah wa fil ajalati nadhamah. Jadi melakukan satu perbuatan yang tergesa-gesa itu bisa mendatangkan satu masalah, tapi kalau hati-hati itu mendatangkan kebaikan ya. Nah, meskipun ada 5 hal yang harus dilakukan dengan cepat gitu ya. Apa itu? Tobat. Yang kedua adalah membayar hutang, kemudian mengubur mayat, kemudian menghidangkan makanan bagi tamu. Nah, kemudian yang kelima adalah menikahkan anak perempuan yang sudah siap menikah gitu. Yang jadi masalah adalah syarat orang menikah itu kan cuma kalih kan, ya, kalih sinten gitu mawon, ya, kira begitu ya. Nah itu ketentuan. Nah kemudian bagaimana kalau kita buat kurvanya begini? Jadi ada hadis berhentilah makan sebelum kenyang. Kemudian mahfudhoh atau terlepas dari perdebatan apakah ini hadis atau mahfudhoh, bahwa perut itu dibagi 3, yaitu sepertiga makanan, kemudian sepertiga air, kemudian sepertiga udara. Maaf ini kurang ganya ya. Nah itu kalau saya buat kurvanya ini, the law of diminishing marginal utility, itu kan kurvanya kan begini.
Jadi kalau kita makan sendokan pertama itu kan merasa nikmat, kedua mungkin masih nikmat, ketiga masih, keempat terus gitu ya. Akhirnya lama-kelamaan itu kenikmatannya berkurang. Nah, maka di sini sebetulnya pada saat kita mengkonsumsi jumlah optimal akan menghasilkan maslahah. Jadi pada saat kepuasan itu tercapai optimal, itulah maslahah kita. Pada saat kita lapar, maka hukumnya wajib dan itu sifatnya halal ya. Kemudian kalau ditambah ada keinginan lagi dalam rangka untuk mendapatkan kepuasan tadi, maka ditambah itu hukumnya mubah, boleh. Boleh. Cuma nanti kalau sudah kekenyangan, maka barang yang halal itu bisa menjadi haram. Haramnya apa? Karena dia bisa mendolimi orang yang bersangkutan. Nah, seperti itu. Ini kalau kita buat kurvanya kira-kira begini. Ya. Nah, ini tentang konsumsi. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perilaku produksi. Produksi itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang dan jasa ya. Kemudian contoh misalnya ketika penjual tas itu mengubah kain menjadi tas buatannya, kemudian penjual tas tersebut melakukan kegiatan produksi karena menghasilkan barang dan jasa. Nah, ini menjadi satu kewajiban kita karena Allah mencipta manusia sebagai khalifah di muka bumi. Apa hikmah pada saat Allah mencipta kita sebagai khalifah? Yaitu bahwa hikmahnya adalah Allah memberikan mandat dan amanah kepada manusia. Yang pertama adalah memanfaatkan isi bumi. Kemudian yang kedua adalah memperoleh pendidikan agar manusia itu ingat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Jadi pada saat kita itu sudah bisa mengolah bumi, itu hendaknya semakin mensyukuri begitu banyaknya kenikmatan yang bisa didapatkan. Apalagi kalau orang misalnya bisa mendapatkan rezeki yang dengan mudah gitu ya. Ya meskipun dulunya itu dia sekolah mati-matian ya sampai biayanya besar. Contohnya apa? Misalnya seorang dokter itu ya, kalau kita periksa ke dokter itu kan enak sekali, dia cuma nutul-nutul begitu dan dibikin resep orek-orek begitu, bayarnya sekian gitu kan. Nah, cuma dia waktu dulu kuliah itu kan wah luar biasa itu. Biayanya berapa, kemudian juga pemikiran yang dilakukan, kemudian waktunya ya, lulus sarjana kedokteran harus koas 2 tahun dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Nah, seorang insinyur juga sama, nanti dia jadi konsultan cuma gambarkan orek-orek. Nah, orang kalau sudah punya keahlian tertentu dengan kerja yang kecil saja bisa menghasilkan yang besar kan gitu kan. Nah, jadi ini hikmah. Kemudian setiap amanah itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi setiap anggota tubuh kita melakukan apapun itu akan mempertanggungjawabkan ya. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun itu ya. Kemudian kerja adalah cara paling utama untuk mencari rezeki dan ini menjadi tiang pokok dalam produksi. Nah, kemudian apa nilai dan moral Islam dalam produksi? Bahwa produksi adalah upaya menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan alam. Ya, eksploitasi dalam tanda petik ya, artinya mengolah. Karena kita harus juga punya prinsip ya, apa yang sekarang kita olah itu sebetulnya adalah titipan generasi setelah kita kan. Jangan dihabiskan gitu ya. Nah, kemudian dalam memproduksi itu ada faktor. Kalau Yusuf Qaradawi mengatakan faktor produksi itu dikelompokkan menjadi 2. Satu alam atau sumber daya alam, yang kedua adalah kerja. Nah, modal itu hanya sekedar alat ya. Jadi modal itu kalau Yusuf Qaradawi mengatakan itu bukan
bukan faktor, tapi hanya sekedar alat yang membantu orang, ya, karena dengan tanpa ada kerja modal itu tidak ada artinya gitu kan. Nah, kemudian tanpa ada sumber daya alam, modal itu juga tidak ada artinya, kata beliau begitu. Nah, alam ini adalah kekayaan yang telah diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, kemudian ditaklukkannya untuk merealisasikan cita-cita dan tujuan manusia. Yaitu tujuannya adalah bagaimana membuat makmur dan sejahtera bagi dirinya dan generasi setelahnya. Kemudian kerja adalah segala kemampuan akal pikiran untuk mengolah kekayaan alam ini bagi kepentingan manusia. Ya. Nah, maka dibantu atau dilengkapi dengan alat atau prasarana modal tadi, maka kemudian bisa mencipta atau membuat sesuatu yang memang dibutuhkan. Nah, saudara sekalian, meskipun kalau kita buka dalam literatur mikroekonomi, nanti akan ketemu ya di faktor produksi itu biasanya ya dikelompokkan ini. Kalau tadi kan pendapatnya Yusuf Qaradawi gitu ya. Tapi pada umumnya faktor produksi itu adalah 4 gitu ya. Ada sumber daya alam, kemudian tenaga kerja, kemudian ada teknologi atau manajemen, kemudian ada modal. Meskipun saya pernah dulu mendampingi Profesor siapa itu dulu Menteri PU zaman Pak Harto. Aduh, saya lupa itu. Haji Sarosa itu siapa? Aduh. Beliau tuh nulis buku pendekatan sistem namanya. Beliau mengatakan bahwa faktor produksi itu ya seperti tadi kata Yusuf Qaradawi cuma 2. Jadi manusia dan faktor selebihnya. Selebihnya itu beliau tidak mengakui, tidak mau menempatkan manusia sama dengan sumber daya alam, ya, kemudian sama dengan modal gitu, tidak. Tapi sumber daya alam, modal, teknologi itu dikuasai oleh manusia, kemudian membantu manusia dalam rangka untuk memudahkan saja gitu. Nah, tapi yang sudah umum terjadi adalah seperti ini ya. Jadi ada faktor sumber daya alam, teknologi, tenaga kerja, modal. Sehingga kalau difungsikan, output itu adalah fungsi dari sumber daya alam, tenaga kerja, teknologi, dan modal. Nah, dalam perspektif Islam, dari faktor produksi yang bermasalah itu adalah faktor modal. Karena apa? Kalau seorang pengusaha untuk mendapatkan modal biasanya melibatkan bank. Dan kalau banknya itu menggunakan bank konvensional, maka dia tidak bisa lepas dari hal yang disebut dengan riba gitu ya. Karena dia menggunakan bunga gitu ya. Nah, itu tidak boleh sebetulnya. Maka kemudian kalau di dalam Islam untuk menjalankan satu mekanisme produksi itu bisa dilakukan dengan cara yang seperti akad-akad kemarin sudah kita bahas, yaitu bisa dengan cara mudharabah atau musyarakah. Ya. Jadi kalau riba tidak boleh, kemudian kalau mudharabah, musyarakah boleh, terlepas dari ada hambatan yang dirasakan untuk melaksanakan kegiatan bagi hasil itu ya, karena belum semuanya bisa memahami. Nah, ini sebetulnya bisa dibuat mekanismenya gitu. Misalnya gini, pada saat seseorang itu melakukan kegiatan ekonomi yang menggunakan bank konvensional, ada bunga, maka itu nanti akan berpengaruh kepada biaya-biaya yang diperlukan dalam kegiatan produksi. Nah, apa misalnya? Bunga itu masuk menjadi fixed cost. Nah, kalau misalnya ada seorang pengusaha mengambil modal dari bank konvensional, maka bisa jadi fixed cost-nya nanti dia naik gitu. Nah, fixed cost naik, maka dia bisa berpengaruh kepada pergeseran revenue
dan akan berpengaruh kepada total cost ya. Kalau total cost-nya tinggi, kemudian membutuhkan penjualan yang besar dalam rangka untuk mendapatkan hasil penjualan yang besar gitu. Nah, nanti kalau dalam Islam itu bisa dikendalikan dengan mekanisme tadi bagi hasil. Bagi hasil bisa dilakukan dengan dua cara. Apakah itu revenue sharing, berbagi pendapatan, atau berbagi laba atau profit sharing, ya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, itu adalah mekanisme produksi. Nah, kemudian poin yang terakhir adalah distribusi dalam ekonomi Islam. Nah, apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan penyebaran barang dan jasa yang diproduksi. Ya, misalnya distribusi yang dilakukan untuk membawa beras dari desa A ke desa B untuk memenuhi kebutuhan warga kota A akan beras misalnya. Nah, ini definisi yang dalam bahasa ekonomi. Saya akan menunjukkan bahwa itu lebih luas lagi karena di dalam Islam itu ada distribusi yang dilakukan oleh individu sampai pada negara gitu ya. Misalnya kalau distribusi dari individu apa? Ya misalnya ada perintah bahwa dari harta yang kita miliki harus dikeluarkan apa tadi? Ada infak, ada sedekah, ada zakat dan sebagainya. Nah, dalam distribusi di ekonomi Islam itu memiliki makna yang lebih luas, yaitu mencakup pengaturan masalah kepemilikan. Nah, masalah kepemilikan kalau di dalam Islam kan ada namanya waris misalnya ya. Nah, misalnya kenapa ada waris? Ya, waris itu sebetulnya untuk distribusi kekayaan. Coba kalau misalnya ada orang kaya, tiba-tiba dia punya anak, kemudian anaknya tidak mendapatkan bagian waris, apa jadinya gitu ya. Kalau dalam tradisi Cina dulu, orang yang Cina yang meninggal itu hartanya ikut dikubur gitu ya. Punya mobil ikut dikubur. Tapi kalau sekarang yang masih percaya itu mobilnya diganti mobil-mobilan gitu. Jadi mobil-mobilan. Nah, kalau kita lihat kuburan Cina itu biasanya apa? Lebar-lebar gitu, besar-besar. Itu hartanya ikut dikubur di situ. Jadi kalau kepengen cari harta karun itu ya bongkar aja kuburan Cina itu. Di dekat komplek perumahan saya ini, itu dulunya ada bong Cina itu. Nah, saat Kali Code itu banjir, itu hanyut semua. Dan di situ ada orang yang banyak mendapatkan emas dulu katanya. Bahkan emas yang dipangurkan di gigi itu. Kan dulu orang dulu kan emas gigi aja dikasih emas itu kan. Ya karena terlalu kaya kali ya. Atau untuk menunjukkan ya mungkin giginya nongol itu. Nah, kemudian biar kelihatan apa baik dikasihlah emas misalnya. Nah, kemudian juga ada unsur-unsur produksi sampai sumber-sumber kekayaan. Islam memberikan batas-batas tertentu dalam berusaha, dalam memiliki kekayaan, dalam mentransaksikannya. Jadi batasannya misalnya apa? Usaha tidak boleh masuk dalam wilayah taman ghadir. Nah, apa taman ghadir? Ada tadlis, ada asusila, ada maisir, ada najasi, ada ghoror, ada haram, ada zulm, ada ikhtikar, ada riswah, ada riba, ya. Itu ada batas-batasannya seperti itu. Barangnya harus halal thayyibah gitu kan. Kemudian kepemilikan kekayaan juga begitu. Tidak seleluasa. Kemudian transaksi sama ya. Nah, itu ketentuan. Nah, kemudian dalam pendistribusian harta kekayaan, Al-Quran juga telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif. Misalnya memperkenalkan adanya hukum waris yang memberikan batas kekuasaan bagi pemilik harta dengan maksud membagi semua harta kekayaan kepada semua karib kerabat apabila seseorang tersebut meninggal dunia. Misalnya gitu. Nah, cuma biasanya kalau sudah bagi waris itu kadangkala ada yang sukses, ada yang habis gitu ya. Saya pernah ditanya oleh seorang mahasiswa S3 di UIN Wali Songo. Dia tanya, ini topik apa yang cocok untuk disertasi gitu ya.
saya tawarkan, kan itu ada zakat produktif, ada wakaf produktif. Ya. Gimana kalau mencoba memformulasikan namanya waris produktif gitu. Nah, misalnya begitu ya, waris diproduktifkan. Nah, catatannya adalah sebelum diproduktifkan harus dibagi dulu. Misalnya ada orang punya anak 3, kemudian dia dibagi sesuai dengan aturan, misalnya sepikul segendongan gitu. Yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Nah, setelah itu dibagi, kemudian kumpul, pembagian tadi disatukan untuk buka usaha. Kalau nggak salah di Jogja itu ada itu. Jadi toko dan sampai sekarang tetap berkembang. Nah itu kalau misalnya bisa berkembang terus, maka hartanya itu tidak habis dibagi 7 turunan. Ya, karena kalau habis dibagi 7 turunan itu kasihan yang turunan ke-8. Karena yang ke-8 udah nggak kebagian nantinya gitu kan. Karena sudah habis dibagi 7 gitu kan. Nah itu terus berkembang, nanti anak cicit cucunya itu bisa tetap terus berkembang. Nah itu kalau misalnya bisa dilakukan, ya ini pemikiran agak nyeleneh ini. Ya, tapi selama ada rujukan ya, kalau enggak ya itu bagian dari apa, pemikiran berijtihad dalam rangka untuk mengembangkan kemaslahatan kan gitu kan. Kemudian begitu pula dengan hukum zakat, infak, sedekah dan bentuk pemberian lain yang diatur untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini juga bagian dari distribusi loh ya. Kemudian distribusi pendapatan dalam dunia perdagangan juga disyariatkan. Dalam bentuk apa? Misalnya apa? Akad kerjasama tadi ada mudharabah, musyarakah ya. Nah itu kan ada berbagi distribusi sesuai dengan apa? Nisbah yang disepakati. Pihak pemodal yang mempunyai kelebihan harta membantu orang yang mempunyai keahlian berusaha ya, tetapi dia tidak punya modal. Itu berarti distribusi kekayaan kepada orang yang mau bekerja tapi tidak punya modal. Itu bisa dilakukan dengan cara mudharabah tadi. Dan ada beberapa ayat yang memang berkaitan dengan distribusi, misalnya dalam surat Al-Hasr ayat 7 ya. Dan janganlah harta itu hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, di antara kamu. Kemudian dilanjutkan lagi, apa saja harta rampasan faid yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota itu. Kota-kota di sini adalah kota-kota yang telah ditaklukkan. Maka hukumnya sama dengan harta benda orang-orang Bani Nadir itu. Ini harus dibagi. Kemudian untuk itulah maka disebutkan juga di dalam surat Al-Hasr ayat 7 bahwa maka harta tadi adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Hingga akhir ayat disampaikan itu dan juga alokasi terkait dengan harta faid ya. Jadi faid. Nah, jadi ini ketentuan-ketentuan di dalam alokasi atau distribusi di dalam Islam. Nah, dari ayat itu menunjukkan bahwa Islam mengatur tentang bagaimana distribusi harta kekayaan itu pada pemeluknya ya. Nah, sehingga nanti secara objektif dengan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan di dalam Islam. Misalnya yang jelas ada kewajiban zakat, mengeluarkan infak, hukum waris, ada wasiat, ada hibah gitu ya. Nah, tentu saja dari masing-masing itu punya alokasi yang tidak sembarangan ya. Misalnya kalau zakat sudah jelas ya, kalau infak bisa, kemudian waris itu juga sudah ada ketentuan ya. Wasiat, nah, wasiat itu terkait dengan harta ya harus disesuaikan dengan apa yang diwasiatkan dulu. Kalau hibah, nah ini agak netral gitu ya. Nah itu semua dilakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan saja, dan ini juga mendorong tidak terjadinya monopoli, ya, mendukung distribusi kekayaan serta memberikan latihan moral terkait dengan pembelajaran harta yang benar. Nah, kemudian
distribusi dalam ekonomi Islam ini didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting. Apa itu? Yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Nilai kebebasan dalam Islam itu implementasinya adalah adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Jadi siapapun orangnya bisa memiliki secara selama dilakukan dengan cara benar. Dan setiap hasil usaha seorang muslim dapat menjadi miliknya, yang itu akan menjadi motivasi yang kuat bagi orang tersebut untuk selalu menjalankan aktivitas ekonomi gitu kan. Nah, kemudian ada di situ legitimasi hak milik, ya sangat terkait erat dengan pesan moral untuk menjamin keseimbangan. Ya, maksudnya apa? Ya, hak milik nanti ada keseimbangan antara orang kaya, orang miskin gitu ya. Nah, hak milik pribadi diakui dan hak kepemilikan itu harus berfungsi sebagai nafkah bagi diri sendiri, bagi keluarga, kemudian bisa untuk produksi, bisa untuk investasi, sampai kepada kepedulian sosial. Ya, gitu. Jadi yang dimiliki itu harus bisa berkembang dan memberikan maslahah tadi. Kemudian yang kedua adalah nilai keadilan. Nah, keadilan dalam Islam itu menjadi satu fondasi yang kokoh, karena ini meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Nah, persoalannya adalah yang perlu kita perhatikan adalah bahwa dalam keadilan itu pelarangan berbuat kedzaliman, ketidakseimbangan distribusi kekayaan, yang ini biasanya akan menimbulkan apa? Konflik individu maupun sosial. Ya, untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip moral keadilan ekonomi ini menjadi satu keharusan. Pasti itu ya, kalau tidak adil mesti akan timbul satu konflik gitu. Lalu yang terakhir, apa itu sektor distribusi? Di sini ada dua, distribusi dalam konteks sektor rumah tangga. Nah, maka nanti para individu rumah tangga itu akan berkaitan dengan terminologi sodakoh misalnya. Nah, kalau di dalam pengertian bahasa Indonesia nampaknya sama ya gitu ya. Tapi dalam terminologi Al-Quran itu ada 3. Sodakoh ini bisa ada sodakoh wajibah, yaitu bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan nafkah, zakat, kemudian warisan, yaitu wajib itu. Kemudian ada yang kedua adalah sodakoh nafilah atau sunnah. Ini berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amal seperti infak, akikah, kemudian wakaf, yaitu nafilah namanya. Kemudian yang ketiga adalah hudud atau hukuman. Ini instrumen yang bersifat aksidental dan merupakan konsekuensi dari berbagai tindakan misalnya. Dulu kalau saya membawa jamaah umroh itu ada namanya dam itu ya. Jadi ada denda ya, karena dia membuat kesalahan. Nah, dendanya itu kambing, ya, bisa puasa berturut-turut di sana 3 hari. Atau kambing, ya, biasanya udah beli kambing. Nah, kambing itu nanti didistribusikan untuk orang miskin kan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah distribusi dalam konteks negara. Nah, di sini negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan pemanfaatan sebesar-besarnya sumber daya yang ada. Nah, ini saya kira kalau di Indonesia itu sudah diamanahkan di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 itu ya, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu di pasal 33 ayat 3 kalau nggak salah ya. Sekarang sudah lupa karena jarang menghafalkan. Kalau zaman saya dulu itu hafal betul, Pancasila itu hafal. Padamu negeri kalau menyanyi di depan selesai. Kalau anak sekarang nyanyi Padamu negeri itu enggak selesai karena muter kayak baca surat Al-Kafirun.
Jadi nggak selesai-selesai itu. Nah, jadi ini adalah konteks distribusi. Ya. Nah, itu beberapa topik yang berkaitan dengan 3 aktivitas pokok di dalam ekonomi, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Ya, mudah-mudahan kajian singkat ini memberikan tambahan ilmu bagi kita, dan kemudian harapannya syukur nanti bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Nanti yang mulai berbisnis, berpikir tentang bagaimana melakukan aktivitas produksi yang benar gitu ya. Kita dalam konsumsi juga memperhatikan prinsip dan norma-norma yang diatur oleh agama kita, karena kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu tukhullu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaiannya. Semoga teman-teman bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena ekonomi ini cukup ada di sekitar kita seperti itu. Apalagi berkaitan dengan konsumsi, produksi, dan distribusi tadi. Sudah ada 3 pertanyaan masuk Ustaz, saya bacakan. Yang pertama dari saudari Haruki Wijayanti. Tadi juga mengirim gambar ini saya kirimkan kembali di kolom chat. Jadi pertanyaannya adalah, Ustadz mohon izin bertanya tentang program cash wakaf link sukuk yang merupakan program BWI. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan imbalan 5,5% yang sudah ditetapkan di awal? Persen itu dari modal, bukan dari keuntungan. Apakah secara syariat diperbolehkan? Kemudian yang kedua tentang wakaf kontemporer. Contoh yang pernah saya dengar adalah masjid yang tidak ada jamaah, tidak makmur, maka tanah wakafnya bisa dikembalikan. Apakah benar demikian yang dimaksud Imam Malik tentang wakaf kontemporer? Kalau cash wakaf link sukuk ini tenornya sudah ditentukan di awal 2 tahun, pripun nih Ustaz? Bagaimana itu Ustaz? Iya. Sudah itu? Iya. Oke. Jadi ini memang sedang dikembangkan ya, dalam rangka untuk investasi pembiayaan proyek-proyek ya pemerintah. Kalau suku itu berarti berkaitan dengan pemerintah gitu ya. Cash wakaf link suku. Ini satu bentuk investasi sosial di Indonesia, di mana wakaf uang yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia selaku nadhir, kemudian melalui bank syariah gitu ya, sebagai LKSPWU yang kemudian nanti dikelola, ditempatkan pada instrumen sukuk negara atau SPSN, yang kemudian itu diterbitkan oleh pemerintah atau Kementerian Keuangan. Nah, saat ditempatkan di sukuk itu berarti nanti digunakan untuk membiayai sesuatu proyek tertentu gitu kan. Nah, biasanya kalau suku itu harus ada underlying-nya. Nah, kalau underlying itu ada objek yang nanti menjadi jaminan, kemudian proyek itu nanti harus dijalankan yang akadnya bisa berbeda tadi ya. Jadi kalau misalnya itu untuk kalau ditetapkan misalnya berapa persen dari pokok itu sebetulnya nggak benar, ya sekian persen dari pokok. Tapi kalau misalnya sekian persen dari hasil, ya itu tidak menjadi masalah karena yang di dalam Islam itu harusnya dari hasil. Tapi kalau misalnya nanti sewa itu memang ada margin dari objek yang disewakan tadi sebetulnya di situ ya. Jadi, nah kalau sampai terjadi seperti itu, ini yang menjadi masalah itu yang harus dibenahi dulu, dikaitkan dengan
objek yang dibiayai dengan suku itu. Nah, yang kedua, bisa jadi itu kalau misalnya 5% itu sebagai hanya sekedar ekuivalen gitu ya, itu sebetulnya tidak jadi masalah. Jadi nanti ada ekuivalen sekian. Nah itu sebetulnya enggak. Cuma yang namanya ekuivalen itu juga tergantung dari hasil investasi yang didapatkan dari waktu ke waktu gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Saya lupa pertanyaan yang. Yang kedua berkaitan sama wakaf kontemporer. Wakaf kontemporer yang apakah yang wakaf link sukuk ini termasuk wakaf ya kontemporer? itu masuk dalam kontemporer itu. Kalau yang wakaf yang biasa kan biasanya dalam bentuk tanah gitu kan. Ya kalau wakaf dinar dirham itu sebetulnya sudah lama. Jadi pengikut mazhab Maliki ya itu sudah membolehkan dari dulu. Kalau Imam Syafi'i memang tidak membolehkan. Nah itu sebenarnya sudah lama. Cuma kemudian diwujudkan dalam bentuk wakaf uang yang sekarang ini yang dianggap sebagai sesuatu yang kontemporer gitu ya. Kalau yang klasik kan biasanya berupa benda tak bergerak ya, misalnya tanah, kemudian apalagi ya umumnya tanah dulu. Kemudian sekarang misalnya ada wakaf rumah. Rumah diwakafkan itu bisa juga. Itu barang tak bergerak ya digunakan untuk apa? Biasanya ini yang kemudian untuk produktif ya. Itu untuk produktif atau misalnya untuk penampungan anak-anak yang membutuhkan penampungan untuk hidup misalnya gitu. Gimana Mas? Afwan, Ya. maksudnya wakaf temporer. Ya, wakaf temporer. Oh, begini kalau wakaf temporer itu, gini wakaf uang itu kan ada dua. Ada yang sifatnya permanen, ada yang sifatnya temporer. Temporer itu ada jangka waktu tertentu. Jadi apa namanya? Ada orang berwakaf, tetapi hanya untuk waktu tertentu, misalnya 5 tahun. Itu harus ada aturan gitu ya. Kalau di Indonesia itu di dalam aturan Badan Wakaf Indonesia itu ada minimal 1 juta. Jangka waktunya adalah 5 tahun. Jadi nanti setelah 5 tahun pemilik uang tadi bisa mendapatkan uangnya kembali. Tapi dia tidak mendapatkan hasil. Ya, hasilnya untuk apa? Digunakan untuk pembiayaan sosial tadi. Misalnya untuk beasiswa anak yatim piatu, untuk biaya tahfidz misalnya gitu ya. Itu hasilnya. Jadi ibaratnya kalau saya menggambarkan wakaf temporer itu kayak orang pinjem induk binatang. Misalnya saya punya Mas Evan punya ayam, saya pinjam ayam betina sampean, kemudian telurnya nanti yang saya manfaatkan dalam jangka waktu tertentu ya, misalnya 1 tahun. Nah, nanti ayamnya saya kembalikan ke Mas Evan lagi. Ya, seperti itu yang temporer itu. Baik. Ya. Syukran, Ustaz. Mungkin itu dari pertanyaan tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari saudara dari Tarsini. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, jika seseorang terpaksa harus meminjam ke lembaga atau perorangan dengan bunga baik rendah atau tinggi, bagaimana hukum untuk si peminjam? Apakah ada dalil yang menjelaskan ketidakberkahan bagi orang yang meminjam dengan bunga? Jazakumullah khair. Ya, kalau dalam keadaan terpaksa ya. Nah, yang tadi, kalau keadaan terpaksa itu kan berarti orang tersebut kalau tidak melakukan itu bisa apa tadi? Ya, bisa mengakhiri hidupnya. Ya, kan seperti itu. Nah, artinya terpaksa itu ada batasan waktu tertentu itu dibolehkan dan setelah itu tidak boleh mengulang kembali kan begitu kan. Nah, kaitannya dengan apakah ada berkahnya, ya ada di dalam surat
An-Nisa ayat 61 kalau tidak salah ya. Itu artinya bahwa riba yang kau ambil itu seolah-olah menambah hartamu tetapi tidak menambah di hadapan Allah gitu kan. Jadi yang namanya barokah itu kan keberkahan itu kita bertambah, ada ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan di dalam diri kita. Kebaikan kita apa? Semakin takwa kepada Allah sebetulnya di situ. Di samping kalau kita sudah takwa kan janjinya apa? Ya akan diberikan rezeki yang datang tak disangka-sangkakan seperti itu. Nah, artinya gini, kalau misalnya ini dalam keadaan keterpaksaan ya, itu setelah melakukan itu, setelah kita bisa mengembalikan, besok jangan diulang lagi gitu ya. Kalau misalnya sudah tahu begini, kemudian ada upaya keras untuk menyelesaikan pinjaman di lembaga atau perorangan yang menggunakan bunga, itu akan bagus. Ada contoh itu ya, misalnya mungkin teman-teman kenal itu Mas Sabtuari ya. Mas Sabtuari itu orang yang dulu pernah pinjam di bank, kemudian dia tahu, kemudian dia menjual seluruh asetnya untuk menutup hutangnya dan berusaha mulai dari nol ya. Nah, setelah dari nol ternyata sekarang berkembang, itu ada apa? Warung satenya di Jalan Wonosari itu yang hohah itu ya. Nah, itu salah satu contoh yang baik. Jadi punya hutang di konven kemudian ditutup aset konsumtif ya, kalau kendatipun untuk konsumtif, kalau sekali lagi kalau itu memang kepepet ya, kalau kepepet ya itu kan ada dimaklumi kan gitu ya. Tapi kalau bisa menghindar itu jauh lebih baik kan gitu kan. Pasti ada cara lain kan. Saya kira itu ya. Baik, mungkin terakhir Ustaz, ada Ya. dari Rizali SW. Ya. Assalamualaikum, mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum. Ada orang mengatakan bahwa ekonomi Islam itu seperti kombinasi antara ekonomi sosialis dan kapitalis. Benarkah demikian Ustaz? Syukron. Iya, seolah-olah memang begitu ya. Seolah-olah, karena apa? Ada unsur-unsur yang bahwa kita harus semangat kerja, itu kan sebetulnya nilai yang dikembangkan di kapitalis. Tapi di sisi lain kita berbagi gitu ya. Nah, itu kan kayak orang sosialis gitu. Tapi sumbernya kan berbeda. Jadi kalau kapitalis sosialis itu kan hasil dari pemikiran manusia. Tapi kalau di kita ini, ya memang betul kita itu penafsiran itu juga pemikiran gitu ya. Tapi kan ada sumber dari ayat gitu. Ayat yang kemudian dipikirkan oleh yang ahli, kemudian ditemukan instrumennya seperti apa. Misalnya ada pesan bahwa dalam berekonomi harus adil. Nah, adil kemudian instrumennya apa? Oh, ternyata ada satu mekanisme misalnya ada mudharabah seperti itu. Jadi kesan pertama memang seperti itu, tapi dari sisi hakikat adalah berbeda gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin tambahan berkaitan dengan ekonomi Islam, sosialis dan kapitalis ini sudah pernah dibandingkan di pertemuan kedua kemarin. Kedua, ya betul. Jadi bisa menengok ke YouTube KVKD untuk mempelajari lebih lanjut berkaitan dengan sistem antara sistem ekonomi Islam, sosialis dan kapitalis. Jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin itu untuk malam hari ini. Terima kasih sudah menyampaikan materi.